Baik, Prof. Terima kasih atas pada waktunya. Selamat siang, Prof. Di sini saya akan melakukan video mengenai microcounseling yang diampu oleh Profesor Dr. I Ketudarsana dan Wayan Tirka Pramata. Saya akan menjelaskan berbagai macam keterampilan, yaitu keterampilan insert, keterampilan parapase, dan summon rest. Jadi di sini saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muta Afitri dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, NIM 18110110007. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai videonya. Baik, Prof. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan insert. Insert adalah kemampuan konselor dalam mendorong, membesarkan hati, dan mengobarkan semangat konseling dalam proses konseling. Contohnya, Pak, terkadang saya tidak percaya diri dan minder kepada teman-teman saya di kelas dikarenakan Bapak tahu sendiri saya merasa jelek. Konseling menjawab, loh, kenapa kamu harus malu? Kenapa kamu harus minder? Kan kamu kan udah pintar, udah baik. Jadi kenapa kamu harus minder? Kamu harus memberanikan diri dan mempercayakan diri kamu kepada teman-teman dan jangan merasa minder lagi. Baik, Prof. Saya di sini akan menjelaskan tentang keterampilan parapase. Parapase adalah kemampuan konselor dalam menafsirkan dan mengartikan apa yang telah disampaikan dalam proses konseling. Contohnya, konseling. Pak, saya ingin membahagiakan orang tua saya dan membuat mereka bangga dengan apa yang saya lakukan nantinya. Konselor. Oh, itu artinya kamu sangat menyayangi kedua orang tua kamu dan kamu ingin mencapai apa yang kamu inginkan di waktu yang akan datang. Terus apa harapan kamu? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan summon rest. Summon rest adalah kemampuan konselor dalam memberikan kesempatan kepada konseling untuk menyimpulkan pembicaraan yang telah dilakukan dalam proses konseling. Contohnya, konseling. Ketika saya di rumah, saya selalu membantu ibu saya. Saya selalu mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak lupa saya belajar dan mengerjakan tugas. Selain itu, saya di sekolah juga aktif di OSIS, Pramuka, dan ekstrakurikuler. Konselor, barusan kamu menceritakan tentang aktivitas kamu di rumah dan di sekolah yang memang kamu sangat aktif. Sekarang apa yang kamu fokuskan untuk kedepannya? Baik, Prof. Sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang, Prof. Prof, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ripka Aprilia Darmayanti Antoni dengan NIM 18110110008. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang keterampilan. Yang pertama ada encourage. Encourage adalah kemampuan konselor dalam mendorong, membesarkan hati dan mengobarkan semangat konseling dalam proses konseling. Contoh dalam dialog, yaitu yang konseling, Ibu, saya terkadang merasa tidak percaya diri karena saya merasa diri saya jelek dari antara teman-teman. Lalu seorang konselor berkata, loh, siapa bilang seperti itu? Kamu itu rajin, pintar, dan baik. Jadi sudah pasti banyak temanmu yang mengagumi kamu. Jadi tidak perlu merasa minder. Lalu yang kedua ada keterampilan parafrase, adalah kemampuan konselor dalam menafsirkan dan mengartikan apa yang telah disampaikan dalam proses konseling. Contoh dialognya. Konseling, Ibu, saya akan merubah kebiasaan buruk saya yang cepat marah dan egois. Saya harap saya bisa perlahan merubahnya karena saya tidak mau teman-teman saya tersakiti karena keegoisan saya. Lalu konselor menjawab, bukankah itu berarti kamu telah mampu memahami diri kamu dan mencoba untuk memperbaiki diri? Yang terakhir ada keterampilan summarization, yaitu kemampuan konselor dalam memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan pembicaraan yang telah dilakukan dalam proses konseling. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Sebelumnya, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam
sejahtera. Selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Niluh Madewi Adi Arya Putri dengan NIM 18110110009, kelas B, semester 4 dari program studi bimbingan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan konseling tahap 5, yaitu tentang encourage, paraphrase, and summation. Jadi di sini saya memakai buku sumber rujukan buku dari bukunya Profesor Dr. Ketut Darsana, MPD Cons, yaitu berisi tentang segitiga piramida dan keterampilan konseling. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu tentang encourage. Jadi encourage ini adalah kemampuan konselor untuk mendorong, membesarkan hati, dan mengobarkan semangat konseli dalam proses konseling. Contohnya dalam proses percakapan antara konselor dan konseli, baik dari segala bidang. Seperti contohnya di bidang pribadi, yaitu ketika konselornya berkata, "Bapak yakin kamu pasti berhasil melewati cobaan ini dan memetik hikmah yang bermanfaat bagi kamu." Selanjutnya, di bidang belajar, yaitu hadapilah ujian hari ini, kamu pasti berhasil. Selanjutnya, di bidang sosial, Bapak yakin karena kamu orang yang setia pada sahabat-sahabatmu. Selanjutnya, di bidang karir, yaitu kamu mempunyai banyak potensi yang bagus. Pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan potensimu. Baik, kita lanjutkan dengan keterampilan yang berikutnya, yaitu tentang paraphrase, di mana di sini kemampuan konselor untuk menafsirkan dan mengartikan apa yang telah didapatkan selama proses konseling. Contohnya masih sama seperti percakapan antara konselor dan konselinya, baik dari segala bidang. Contohnya di bidang pribadi, ketika konselor berkata, "Bapak mengerti dengan masalah yang kamu hadapi sekarang." Selanjutnya, di bidang sosial, yaitu sekolah ini mungkin berbeda dengan sekolahmu dulu. Selanjutnya, di bidang belajar, yaitu Bapak paham dengan kemampuanmu, belajarlah lebih giat lagi. Selanjutnya di bidang karir, yaitu Bapak tahu bakat apa yang kamu miliki, jadi pilihlah sekolah yang sesuai dengan keinginanmu. Selanjutnya di keterampilan yang ketiga, yaitu tentang summation. Di sini adalah kemampuan konselor dalam memberikan penyimpulan pembicaraan yang telah dilakukan bersama konselingnya selama proses konseling. Jadi contohnya di bidang pribadi itu ketika konselornya berkata, "Bapak yakin kamu mengerti dengan nasihat yang Bapak berikan." Selanjutnya di bidang sosialnya, teman-temanmu itu baik, jangan bersikap cuek dengan mereka. Selanjutnya di bidang belajar, yaitu saat kamu mengikuti pembelajaran di kelas, kamu harus berkonsentrasi dan mengerti penjelasan guru. Selanjutnya di bidang karir, dari hasil konseling kita, tentunya kamu akan dapat mengetahui bagaimana potensimu dan apa potensi yang kamu miliki. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang keterampilan karir yang kelima, yaitu tentang encourage, paraphrase, and summation. Jadi semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan salam harmoni. Baik Prof, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya mulai video ini, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan salam harmoni. Baik, jadi di sini saya akan membuat video mengenai mata kuliah mikrokonseling yang diasuh oleh Profesor Dr. Ketut Darsana dan WNEK Paramarta. Jadi, saya akan membuat video mengenai keterampilan ensorts, paraphrase, dan summation. Jadi sebelum saya membuat video, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niluh Dewi Cempaka Lata. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling jurusan
Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 18110111011. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai videonya. Baik, saya mulai keterampilan pertama, yaitu keterampilan Ensort. Ensort adalah kemampuan konselor dalam mendorong, membesarkan hati, dan mengobarkan semangat konseli dalam proses konseling. Contohnya seperti ini. Konseli mengatakan seperti ini, "Bu, saya kurang percaya diri dan minder dengan teman-teman saya di kelas, karena ibu tahu sendiri kalau saya itu jelek." Lalu konselor mengatakan seperti ini, "Loh, kok kamu berpikir seperti itu? Kamu itu baik, rajin, dan pintar. Jadi tidak perlu minder. Pasti banyak teman-temanmu yang menyukaimu. Jadi tidak perlu minder." Jadi itu merupakan contoh dari keterampilan Ensort. Baik, selanjutnya ke keterampilan nomor 2, yaitu keterampilan parafrase. Keterampilan parafrase adalah kemampuan konselor dalam menafsirkan dan mengartikan apa yang dikatakan oleh konseli dalam proses konseling. Contohnya seperti ini. Konseli mengatakan, "Ibu, saya ingin membanggakan orang tua saya dengan apa yang saya lakukan nantinya." Lalu konselor menjawab seperti ini, "Itu artinya kamu menyayangi orang tua kamu dan kamu ingin mencapai tujuan dan harapan kamu." Jadi itu merupakan contoh dari keterampilan parafrase. Dan yang terakhir yaitu keterampilan summarization. Summarization adalah kemampuan konselor dalam memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan pembicaraan yang dilakukan dalam proses konseling. Contohnya seperti ini. Konseli mengatakan seperti ini, "Saya ingin memiliki banyak teman, Bu. Saya sibuk dalam organisasi seperti OSIS, PADUS, ekstrakurikuler, dan pramuka. Jadi bagaimana agar saya bisa memiliki banyak teman, Bu?" Dan konselor mengatakan seperti ini, "Ibu bisa mengerti apa yang kamu rasakan, tapi coba ceritakan kepada ibu bagaimana permasalahan utama dari masalah kamu." Jadi itu merupakan contoh summarization. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan salam harmoni. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan salam harmoni. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nisa Aulia, salah satu mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan IPBB, Prodi Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas dari dosen pengempu saya nih, Profesor Dr. Ikuto Darsana MPD, yakni dengan tugas memahami keterampilan konselor. Jadi untuk keterampilan pertama ada encourage. Encourage ini adalah pengembangan skill pribadi yang dikembangkan oleh konselor berupa berani menyampaikan opininya kepada konselinya saat di muka umum maupun saat melakukan proses konseling, seperti itu penjelasannya. Jadi saya akan berikan contoh di sini karena saya sendiri. Jadi saya akan membuat dialog, saya akan menjadi konselornya, sekaligus saya akan menjadi konselinya. Contohnya, permasalahannya, jika seorang konseli mungkin menyampaikan informasinya belum secara rinci, sehingga konselornya susah untuk memberikan solusi yang terbaik kepada konselinya ini. Jadi kita sebagai konselor bisa memberikan opini atau kritik seperti ini. Maaf sebelumnya, tapi menurut saya informasi yang Anda berikan kepada saya belum secara rinci bisa saya terima. Jadi saya agak kesulitan untuk memberikan solusi yang terbaik untuk Anda. Jadi, konseli bisa menjawab dengan baik seperti ini. Maaf sebelumnya. Mungkin bisa saya ulang lagi apa yang harus saya ceritakan agar informasinya lebih detail dan juga terinci. Nah, untuk keterampilan yang kedua, yakni ada paraphrase, yakni mengembangkan skill
sifat atau pribadi dari seorang konselor untuk menafsirkan dan mengartikan dari komunikasi yang disampaikan oleh konseli saat proses konseling terjadi. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan seorang konseli sudah menceritakan segala hal atau memberikan informasi kepada seorang konselor. Jadi tugas konselor di sini memberikan hal yang lebih terinci lagi, menjelaskan lebih rinci atau memastikan. Jadi contoh dialognya seperti ini. Oh, jadi menurut Anda permasalahan yang Anda rasakan seperti ini, betul? Jika dia memang betul atau menjawab sudah dan sepakat, jadi dia bisa menceritakan cerita selanjutnya dan itu pasti akan lebih terinci lagi. Dan untuk yang terakhir, yang ketiga, ada summation, adalah mengembangkan sifat, skill, dan pribadi dari seorang konselor, yaitu menyimpulkan pembicaraan atau komunikasi dari proses konseling yang sedang berlangsung. Jadi, setelah semuanya sudah dilakukan, entah dari proses konselingnya, lalu memberikan informasi, sampai memberikan solusi, itu tuh setelah akhirnya konselor harus memberikan penyimpulan dari semuanya. Jadi seperti ini contohnya, dialog yang harus konselor keluarkan. Oke, jadi dari kesimpulannya, Anda memiliki masalah, misalkan Anda memiliki masalah prestasi belajar yang menurun. Jadi solusinya Anda harus lebih fokus belajar. Seperti itu. Bagaimana Anda bisa terima? Jadi seperti itu masukan dari saya, jadi seperti itu. Nah, untuk konseli sendiri, menerimanya, tapi itu tergantung konseli sebenarnya, bisa menerima atau tidak. Tapi kebanyakan konseli pastinya menerima apa masukan yang sudah diberikan oleh konselor tersebut. Jadi, seperti itu penjelasan saya mengenai beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor beserta contoh dialognya yang harus dilakukan jika ada kesalahan. Saya mohon maaf. Jadi saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan salam harmoni.